Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa it'amana wa sadaqatana wa jami'a a'malina salihah fi hadha syahr mubarak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, merupakan satu karunia besar Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengantarkan kita di bulan agung, bulan Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadirkan kehadiratnya Azza wa Jalla yang telah mengantarkan kita pula di 10 yang kedua. Tentu ada banyak hal, ada banyak intrik-intrik ketika kita harus melepas 10 pertama. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah yang lain untuk selalu introspeksi dan muhasabah. Setiap ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan di 10 pertama, baik itu tilawatil Quran maupun qiyamul lail atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, di 10 kedua ini mari kita pertahankan kalau bisa kita tingkatkan. Tapi sebaliknya, setiap kemaksiatan dan dosa yang sudah terlanjur kita kerjakan di 10 pertama, coba kita jauhkan diri kita darinya. Bukan karena kecilnya kemaksiatan dan bukan karena minimnya dosa yang kita kerjakan, tapi kita harus melihat dengan kacamata yang lebih besar kepada siapa kita bermaksiat. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, muhasabah atau introspeksi adalah salah satu yang nanti memudahkan proses perjalanan panjang kita ke kampung akhirat. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, di antara hal yang bisa memudahkan proses hisab manusia di hari kiamat nantinya, manakala seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa introspeksi, mengevaluasi, mengaudit setiap perkataan dan perbuatannya selama di dunia. Maka dengan kita terus bermuhasabah, mudah-mudahan ini menjadi jembatan yang akan memudahkan proses hisab kita nanti di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, mari kita perkuat kembali tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal di saat kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan ini adalah dengan selalu menjaga keikhlasan dan ketulusan niat kita. Ini adalah ujian berat di setiap kita berada di bulan yang agung. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini terlalu banyak, terlalu longgar kita ekspos kepada saudara-saudara kita. Hal inilah yang bisa merusak ibadah kita atau paling tidak mengurangi kesempurnaan pahala yang bisa kita dapatkan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, persiapan sebelum kita melakukan satu amalan ibadah itu pasti membutuhkan 3 tawakal. Tawakal sebelum kita beramal, dan sudah kita wujudkan dahulu dengan banyak doa, dan alhamdulillah
kita benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan, berarti doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa menyisakan 2 PR yang lain. Tawakal di saat kita beramal, tawakal di saat kita berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ini tentunya berat rintangan dan halangannya, terutama ketika kita menjaga hati ini. Adapun tawakal jenis terakhir, dan ini yang paling berat menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu tawakal selepas kita meninggalkan Ramadan. Seringkali kita pun tidak menyadari, seakan dengan kepergian bulan Ramadan itu berarti lepas jua tuntutan dan beban yang ada pada diri kita. Seakan dengan lepasnya bulan Ramadan berarti dibolehkan bagi kita untuk bersuka cita dan bersorak ramai dengan lepasnya kita dengan bulan Ramadan. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dahulu, salah satunya adalah Abdul Aziz ibn Abi Ruwat rahimahullahu taala, pernah menuturkan, adraktuhum yajtahiduna fil amali shalih. Saya menjumpai betul bagaimana sikap dan semangatnya para sahabat di dalam mengejar amalan soleh. Fa idza fa'alu waqa'u fil ham. Tapi semangatnya itu bertolak belakang ketika mereka sudah selesai menunaikannya. Subhanallah, akan nampak dari raut wajahnya itu rasa kesedihan, seakan muncul rasa ketakutan yang menjadi-jadi. Apa yang terjadi dengan mereka? Jadi ketika mereka sudah mendekati atau sedang berusaha, sedang beramal, subhanallah, semangatnya luar biasa. Tapi ketika selesai, pasti mereka akan bersedih. Nah di sini Abdul Aziz bin Abi Ruwat rahimahullahu taala menuturkan, karena mereka merasa ayyukbalu minhu aula. Apakah amalan ibadah yang barusan mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Tak ada satu di antara manusia ini yang mengetahui hasilnya. Inilah sebab utama mereka merasa bersedih. Baik di saat mereka bersedekah, selesai bersedekah mereka bersedih. Baik di saat mereka sholat, pasti akan memunculkan rasa khawatir dalam hati mereka. Pun demikian di saat mereka meninggalkan bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan bahwasanya di antara jenis tawakal yang paling berat itu adalah tawakal jenis yang ketiga nantinya, dan itu adalah ujian bagi kita. Dan bila Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperpanjang usia kita hingga kita melepas kepergian bulan Ramadan ini, jangan sampai kita mengikuti arus ya sorak ramai kebanyakan kaum muslimin dengan menyalakan kembang api, atau mungkin barangkali dengan mengadakan ritual-ritual dan seremonial tertentu. Subhanallah, apakah mereka yang bersorak-sorai mereka sudah mendapatkan bocoran bahwasanya amalan ibadah selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan yakni para jamaah yang lain, agar senantiasa kita bermuhasabah. Dan yang kedua, kita perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Jaga lisan kita, jaga hati ini, pun demikian dan seluruh anggota badan ini. Jangan sampai perbuatan anggota badan ini malah merusak atau mengurangi kesempurnaan pahala kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita ulas pada sore hari ini berkaitan dengan indahnya saling berbagi. Indahnya kita saling memberi antar satu dengan yang lain. Indahnya kita saling memberi buka bersama kepada saudara-saudara kita yang lain. Ingatlah ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kesuksesan yang kita capai itu sebenarnya adalah tolok ukur untuk menentukan sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan nikmat sehat yang bisa kita rasakan, dan alhamdulillah kita bisa melalui 10 pertama ini dengan tanpa halangan satu apapun. Maka nikmat yakni sehat yang kita rasakan hingga saat ini harus kita yakini itu adalah bagian dari yakni bukti Allah Subhanahu wa taala kelak akan meminta pertanggungjawabannya. Pun demikian dengan nikmat harta
yang ada di tangan kita, di rekening kita, di kantong kita, di dompet kita, itu sebenarnya dan sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita harus mengembalikannya. Maka oleh karena itu jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadabburi dan kita renungkan bersama di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7 ini memerintahkan 3 hal. Yang pertama, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita percaya dengan nubuwah dan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga, kita diperintahkan untuk berinfak. Tapi coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Kalau kita lihat terjemahannya atau lihat tafsirnya, kita akan jumpai di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berinfak dari harta yang Allah Subhanahu wa taala sengaja jadikan untukmu. Berarti harta yang ada di tangan kita, di rekening kita, semuanya itu adalah titipan dari Allah, karena ini adalah buah dari iradah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika mengomentari surat Al-Hadid ayat yang ke-7 ini, beliau mengatakan ayat ini sebagai penegas bahwasanya manusia ini bukan pemilik tunggal dari harta yang ada di tangannya. Manusia ini hanyalah sebagai, kata beliau, sebagai wakil dan pengganti dari pemilik utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami konsep fikih harta seperti ini, maka tentunya kita harus sadar bahwasanya harta ini punya hak, ya, harta ini punya pemilik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menitip kepada kita, kemudian kita mampu mendistribusikan di pos-pos kebaikan, maka kata Imam Qurtubi rahimahullah taala, seakan-akan ya kita ini benar-benar mendistribusikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah momentum indah bagi kita untuk saling berbagi, untuk saling berinfak. Apapun yang kita miliki, tidak harus dengan harta, meski dengan jasa dan potensi yang kita miliki, kita bantu saudara kita, itu adalah bagian dari indahnya kita saling berbagi. Terutama kita di bulan Ramadan, bagi siapapun yang bisa untuk memberikan iftar, maka tentu pahala akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberikan iftar kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang dikasih iftar tadi. Itu kalau seandainya kita kalkulasi satu orang, kalau kita bisa memberikan 100 porsi iftar buka bersama, subhanallah, berapa pahala yang bisa kita raih darinya. Maka ini adalah bagian dari penyemangat, ya, agar kita selalu berbagi kepada sesama, terutama di bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sebutkan beberapa keutamaan-keutamaan dari kita saling berbagi, dari kita saling memberi, dari kita saling berinfak, agar semakin memacu dan memicu semangat kita untuk memberikan apa yang ada di tangan kita kepada saudara kita, lebih-lebih mereka yang membutuhkan. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan pertama kita saling berbagi, itu ternyata menjadi wujud dari kesempurnaan iman seorang hamba dan wujud dari kecintaan seorang hamba kepada Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita merasa enggan untuk menyisakan sedikit dari harta yang kita miliki, makanan yang sudah kita masak misalnya, maka berarti ada satu hal yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Keimanan kita perlu dipertanyakan. Pun demikian kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanda tanya besar pula. Apa buktinya ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apa hubungan dan keterkaitan antara kecintaan kita kepada Allah,
keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saling berbagi, kita akan buktikan dengan beberapa contoh dari kisah para sahabat. Yang pertama adalah Abu Dahda Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Dahda Al-Ansari ini adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Ya, bahkan beliau memiliki kebun kurma ya, yang di dalam kebun tersebut terdapat 600 pohon kurma. Ya. Beliau termasuk orang yang memang kaya raya. Lah, disinilah kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala firman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah." Siapa di antara hamba-hambaku ini, kata Allah di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11, yang mau memberikan pinjaman kepadaku, maka sungguh aku akan melipat gandakannya. Ketika mendengar ayat itu, subhanallah, dan ini adalah wahyu Allah, Abu Dahda Al-Ansari langsung menghadap kepada Rasulullah SAW untuk minta konfirmasi, benar nggak sih Allah Subhanahu wa taala itu meminta pinjaman dari kita hamba-hambanya? Kata Rasulullah SAW, memang benar. Akhirnya kemudian Abu Dahda Al-Ansari mengambil tangan lembutnya Nabi SAW, menarik tangannya sebagai wujud serah terima hak kepemilikan. Ya Rasulullah, sambil memegang erat yang di tangan beliau, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan pinjaman dari hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari pinjaman tersebut, mulai hari ini aku akan wakafkan pohon kurma yang di situ ada 600 kebun kurma, di situ ada 600 yakni pohon kurma. Hari ini untuk Allah dan Rasulnya. Yani subhanallah, padahal satu pohon kurma itu jamaah, kalau lagi pas panennya itu subhanallah, itu berkilo-kilo ya. Kalau kali 600 pohon kurma dan kita kruskan yani dengan rupiah, subhanallah itu bisa 1 M. Dia nggak berpikir panjang ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan mudha'afatul ujur, berlipat gandanya pahala, beliau nggak berpikir, dia nggak perhitungan yani sama sekali. Selesai akad ini serah terima, beliau langsung lari menemui dan mencari anak istrinya yang biasa di hari-hari itu menyempatkan dan menghabiskan waktunya di pohon kurma atau di kebun tersebut. Ketika sampai di sana, beliau berteriak, "Wahai istriku dan anak, hari ini engkau tidak layak lagi untuk mengambil, bahkan haram engkau mengambil sebiji kurma dari pohon ini, karena pohon ini dan seluruh pohon yang ada di kebun ini sudah aku pinjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Begitu bahagianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersabda, "Yani sungguh aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Dahda ya, dahan-dahan dan tangkai-tangkai pohon yang begitu indah di jannah." Subhanallah ya. Jadi kalau kita membayangkan orang itu sudah mendapatkan ya pohon kurma, sudah dipongkikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah pohon kurma, berarti kemungkinan besar ya dia pun akan mendapatkan istana yang mewah yani pula. Dan inilah adalah balasan bagi orang yang rajin untuk yani sedekah. Tidak hanya Abu Dahda yani Al-Ansari, bahkan yani sahabat yang lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu pun senantiasa menjaga agar benar-benar sedekah dan mengasih makanan itu menjadi rutinitas amalan soleh harian. Itulah yang terjadi pada diri Muhammad ibnu Sinan Ar-Rumi atau Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu ini adalah sahabat yang subhanallah rajin sekali ngasih makanan kepada setiap orang. Dan ternyata hal ini terbaca pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Suhaib dipanggil oleh oleh Umar bin Khattab. Ditanya, "Wahai Suhaib, apa yang menjadikan engkau bersemangat untuk memberikan makanan kepada orang lain?"
Apakah ini bukan termasuk pemborosan harta? Apa jawaban dari Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi? Dan ini adalah bagian dari bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah. Wahai Amirul Mukminin, dahulu aku pernah mendengar hadis Nabi SAW, khiyarukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik di antara kalian, dan hadis ini langsung aku dengarkan dari Nabi SAW, sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang bisa memberikan makanan kepada saudaranya dan menjawab yani salam. Tahukah engkau wahai Amirul Mukminin, semenjak Nabi SAW bersabda seperti itu dan kalimat indah itu langsung aku dengarkan, semenjak itu pula aku tidak pernah berhenti untuk melakukan dua hal ini sampai detik ini. Selalu memberikan makanan kepada saudara, pun demikian menjawab salam dari siapapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yani buah dan bukti yani juga keimanan seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan berinfaklah, siapa yang memberikan tawaran kepadaku, Abu Dahda tak pernah perhitungan sama sekali. Pun demikian begitu besarnya kecintaan dari Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu ketika mendengar pertama kali hadis dari Nabi SAW, itu enggak pernah sekalipun dia tinggalkan. Itu menunjukkan besarnya cintanya beliau kepada Nabi SAW dan besarnya ya kepatuhan yakni beliau untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru sebagian kecil dari contoh para yakni sahabat yang gemar bersedekah, yang gemar berdermah. Mungkin kita bisa membuka buku-buku sejarah bagaimana kedermawanan Utsman misalnya, atau mungkin barangkali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala misalnya. Tapi paling tidak seakan-akan sifat dermawan ini sudah melekat erat pada seluruh para sahabat. Bagaimana hal ini bisa terjadi ya nih jemaah? Tentu kita harus melihat para sahabat ini adalah kadar didikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang benar-benar aplikatif. Beliau nggak ingin sekedar menyampaikan, nyuruh orang lain berbuat sesuatu, tapi kemudian Nabi SAW tidak mau mengerjakannya. Itu mustahil dan jauh dari sifat dan kepribadian baiknya Nabi SAW. Karena para sahabat bisa seperti itu, karena Rasul SAW adalah sosok yang benar-benar memberikan suri tauladan yang baik untuk mereka. Bahkan kedermawanan Nabi SAW itu pernah diakui oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis sahih disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Kalau dibilang siapa di antara manusia yang hidup di masanya Rasulullah yang paling dermawan, apakah Abu Darda Al-Ansari? Tidak. Apakah Muhammad atau Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi? Tidak. Apakah Abu Bakar? Tidak pula. Apakah Utsman yang banyak menggelontorkan hartanya? Ternyata tidak. Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ajwadun nas, orang yang paling dermawan itu adalah Nabi SAW. Bahkan kedermawanannya Nabi SAW itu tercermin ketika berada di bulan Ramadan. Subhanallah, sudah nggak perhitungan bahasa kita ya, sampai Abdullah ibnu Abbas itu mengilustrasikan ya begitu cepatnya Nabi SAW, nggak perhitungan ya, itu lebih cepat untuk memberikan sedekah daripada minarrihi al-mursalah, daripada cepatnya jadi angin. Subhanallah ya. Nah ini menunjukkan Nabi SAW itu adalah suri tauladan yang baik, yakni untuk kader-kader didikan terbaik yakni pula. Maka tidak heran pula kita melihat yakni bagaimana Abu Dahda seperti itu, Abu Bakar seperti itu, Utsman pun demikian, dengan Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi pun demikian. Bahkan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya pernah meriwayatkan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat faqala la. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu siapapun, kata Jabir, enggak pernah menolak.
Ya, Nabi SAW selalu mengiyakan, Nabi SAW selalu membantu, Nabi SAW selalu memberi ketika diminta oleh orang lain. Subhanallah, disebutkan dalam Sahih Muslim. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi dengan kita saling berbagi memberi, itu adalah wujud dari kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Dan ini adalah hujjah bagi kita, subhanallah. Karena ayat yang ke-11 dari surat Al-Hadid ini berarti sudah saya sampaikan, dan ini menjadi hujjah bagi kita semua yang hadir di sini. Bahwasanya kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dibuktikan dengan apa? Saling berbagi. Pun demikian hadis tentang kisah Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya, itu pun menjadi hujjah bagi kita semua yang hadir di sini. Bahwasanya wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan saling memberikan kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Ini yang pertama. Adapun keutamaan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata dengan saling berbagi itu bisa menjadi pintu awal masuknya nur hidayah kepada saudara-saudara kita yang tersesat, ini bahasanya. Dan ini menjadi pintu awal bagi mereka yang memiliki keinginan untuk hijrah. Itu salah satunya lewat saling berbagi. Maka di sini banyak kisah. Salah satunya disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, diceritakan oleh Anas ibnu Malik. Kita tahu Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi yang semenjak 10 tahun sudah dititipkan untuk menjadi khadim, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau. Apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kala itu Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu menyaksikan sendiri ketika datang orang Badui. Ya maaf, kalau orang pedalaman itu kan orang yang agak deso gitu ya, maaf ya. Nah ini datang tanpa Nabi SAW mengenalnya, nasabnya pun nggak tahu, tiba-tiba datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu. Seandainya kita menjadi pelaku sejarah kala itu, mungkin kita masih bahasa kita masih wait and see, coba siapa dia, khawatir ini juga cuma oknum, atau ini barangkali sindikat dan sebagainya, suudon kita kedepankan. Tapi Nabi SAW kala itu tidak sampai berpikiran sejauh itu, menunjukkan bagaimana Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Apa yang dimiliki oleh Nabi SAW, giliran orang yang dari desa Arab Badui datang meminta sesuatu kepada Nabi SAW, subhanallah, langsung dikasih. Apa yang dikasih? Ratusan mungkin barangkali domba-domba yang dimiliki oleh Nabi SAW. Bahkan Anas yang menyaksikan sendiri waktu itu, saking banyaknya, ghanaman baina jabalain, di antara dua gunung, menunjukkan banyaknya. Nabi SAW nggak perhitungan. Oh mungkin barangkali satu sisakan ini untuk diriku, untuk keluargaku, untuk makan hari ini, enggak, langsung dikasihkan seluruhnya. Nah di sini subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Anas itu masih bahasanya ngasih pin, dikunci. Oh wajah orang ini itu pernah dikasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyaknya. Ternyata orang ini kembali kepada kaumnya. Apa yang disampaikan kepada kaumnya? Ya kaum aslimu, katanya, masuk Islamlah kalian semua. Fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqrah. Ada sosok manusia yang luar biasa. Saya tidak menjumpai manusia yang sedermawan Muhammad ini. Kalau sudah ngasih, nggak perhitungan. Bahkan dia sendiri nggak khawatir terjerumus ke dalam kemiskinan. Luar biasa orang ini. Weslah, masuk Islam semua kalian. Pengen buktinya? Lah ini, saya dikasih segini banyak, subhanallah. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu hari akhirnya orang ini masuk Islam. Dan ada pengakuan dari orang tersebut, dan itu langsung didengarkan oleh Anas bin Malik. Kata orang Badui itu, dahulu saya datang ke Muhammad itu sengaja untuk mendapatkan dunia dan hartanya. Tapi ketika Islam itu telah menancap kuat di hatiku, subhanallah, kata beliau, Badui ini yang masuk Islam, tak ada yang lebih aku cintai melebihi Islam yang ada pada diriku. Seakan harta yang aku dapatkan
domba ratusan yang aku raih dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak seberapa dibandingkan ketika aku bisa merasakan nur dan cahaya Islam ya, subhanallah. Dan itu disampaikan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu sendiri. Pun demikian ada kisah yang lain. Sofwan ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu ketika belum masuk Islam, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Hunain, ya, sepulang dari Fathu Mekah kemudian perang Hunain ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak sekali harta rampasan. Apa yang terjadi? Sofwan ibnu Umayyah kala itu masih kafir, tentu nggak ikut perang. Tiba-tiba langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih 100 onta. Sahabat gremeng, ya Allah, iki wis nggak ikut perang, 100 onta lagi. Padahal kalau seandainya kita 1 sapi itu wis bernilai Pak ya, wis kaya mendadak insya Allah. Itu 100 onta dikasihkan kepada Sofwan ibnu Umayyah radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir. Dan seandainya kalau kita ngasih, ya, misalkan tetangga kita non muslim kemudian kita kasih 100 sapi, wah bahaya ini. Kemungkinan besar dalam hati kecil kita ini dipakai untuk memurtadkan kita semua nanti ini. Itu yang terkembangkan dalam kita. Tapi Nabi SAW adalah seorang visioner. Nabi SAW tahu betul ada potensi dalam hatinya untuk masuk Islam dan ada kecenderungan ke sana. Makanya Nabi SAW itu adalah orang yang benar-benar ahli strategi dalam dakwahnya, nggak sembrono. Ya, makanya ketika ngasih 100 onta itu tahu betul. Karena Sofyan ini ada indikasi-indikasi kecenderungan untuk masuk Islam, dikasih 100. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak, ya nih jamaah. Akhirnya Nabi SAW ngasih 100 lagi. Subhanallah, yang ikut perang bingung lagi nih. Ya Allah, kita yang ngangkat senjata, mungkin barangkali kita yang terkena sabetan yakni pedang dan tusukan yakni tombak. Lah ini nggak ikut opo-opo. Dikasih 100, dikasih lagi 100. Ya ini onta, subhanallah. Nabi SAW akhirnya kemudian ngasih lagi 100. Jadi berapa? Biar sudah sahabat sudah iki piye ya. Nabi SAW gimana ini? Ternyata subhanallah yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dibalik yani Sofwan ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu? Akhirnya dia masuk Islam. Karena memang benar-benar Nabi SAW tahu betul kecenderungan itu ada pada diri beliau. Bahkan Sofwan ini adalah manusia bahasanya, sahabat yang punya potensi besar untuk berdakwah. Makanya Nabi SAW nggak sembarangan. Dan beliau banyak membantu dan menyokong dakwanya Nabi SAW, Sofwan ibnu Umayyah setelah masuk Islam. Lah di sini sekali lagi Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu menuturkan, karena beliau mendengar langsung pengakuan dari Sofwan. Sofwan pernah bercerita kepada Anas, tahu Anas, dahulu Muhammad ini adalah wajah manusia yang paling aku benci. Ya, giliran setiap kali aku membenci dia terus ngasih aku terus. Dia nggak pernah perhitungan. Akhirnya tak tahu kenapa hatiku ini merasa lembut dan luluh. Mosok ono bahasa itu. Orang yang kita benci tapi terus yang membantuku, memberikan sesuatu yang mungkin barangkali aku pun tidak membutuhkan, dia tetap ngasih aku. Apa yang terjadi? Disinilah kemudian hatiku terasa terenyuh dan menjadi pembuka jalan untuk masuk Islam. Giliran aku masuk Islam, subhanallah, aku merasakan tak ada wajah manusia yang paling aku cintai dan aku sukai kecuali wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menjadi kader yang paling militan, Sofwan ibnu Umayyah, setelah masuk yakni Islam dan banyak mendukung dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sangka dengan kita ngasih ya satu misalnya tandan pisang itu menjadi pembuka yakni jalan saudara kita untuk berhijrah, untuk mendatangi masjid, untuk rutin ke kajian, untuk menyokong dakwah kita di kampung. Subhanallah, siapa sangka. Inilah keutamaan yang luar biasa yang dikemukakan oleh para yakni ulama dan menjadi keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita saling berbagi ini akan menjadi penghalang dari tertimpanya musibah besar
yang mengenai kita atau mungkin barangkali saudara-saudara kita. Ya, ternyata dengan saling berbagi, berderma, berinfak, itu insya Allah menjadi salah satu media penghalang terbesar kita tidak tertimpa musibah yang lebih dahsyat. Saya ingin bercerita sebuah kisah yang sudah cukup masyhur, tapi sebagian ulama hadis ada yang meragukan kevalitan cerita ini. Bersumber dari Malik ibnu Dinar rahimahullahu taala. Tapi sebagian yang lain mengatakan kisah ini adalah kisah yang sahih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malik ibnu Dinar itu pernah bercerita, biasanya para ulama itu menggunakan sebuah tema atau judul besar, lukmatun bilukmatin. Lukma itu puluhan. Ngerti puluhan ya, Pak ya? Apa puluhan itu, Pak? Iya. Satu puluhan diganti dengan puluhan yang lain. Lukma bilukmatin. Apa maksud dari judul ini? Ternyata kisah ini bermula ketika ada seorang pemuda yang sudah menyampaikan keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya demi untuk menjenguk ibunya. Mungkin bahasa kita mudik, ya. Ya, berita ini sudah disampaikan ke ibunya, hari ini saya akan pulang. Subhanallah, ternyata ditunggu-tunggu nggak datang, nggak muncul batang hidungnya, lama banget. Padahal perkiraan dan prediksi ibunya jam sekian hari ini seharusnya sudah sampai di sini. Ya, apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sambil menunggu kedatangan putranya, datang yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya bertahun-tahun, datanglah seorang pengemis ibu tua bersama putrinya. Dia meminta-minta, merasa iba dengan kondisi ibu tua dan putrinya ini. Dia hanya memiliki 2 kurma saja. Akhirnya 1 kurma disimpan untuk kebutuhan hariannya, sedangkan 1 kurma dia sedekahkan. Dia lihat reaksi dari si ibu tua itu, dia bagi 1 kurma menjadi 2. Dia kasihkan sebagian untuk anaknya, sedangkan yang 1 dia makan sendiri. Tapi subhanallah, keinginan untuk memakan separuh ini belum sempat, karena si anak ini saking laparnya setengah langsung masuk dilahap, langsung dia menatap ibunya, merasa ya Allah, masih terasa masih lapar. Ternyata si ibu tua tadi pengemis merasa iba juga. Dia nggak tega melihat anaknya masih lapar, hanya makan separuh kurma. Akhirnya separuh bagian dia kasihkan. Si ibunya pemuda ini kemudian merasa kasihan, akhirnya dia sedekahkan seluruhnya kepada si ibu itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak lama kemudian putranya datang, nongol. Dia sampaikan permintaan maafnya, wahai ibundaku, saya mohon maaf atas keterlambatanku. Barulah kemudian si pemuda ini bercerita, keterlambatanku ini ibundaku tercinta, karena dalam perjalanan subhanallah aku dihadang dan bertemu dengan seekor hewan buas. Aku mencari perlindungan sampai naik ke atas pohon. Ternyata hewan ini nunggu di bawah. Saya nggak bisa turun. Apa yang terjadi? Nggak lama kemudian ada orang yang memberikan lukmah, asupan atau mungkin puluhan, memberikan makanan kepada hewan tersebut. Setelah merasa lahap, seekor hewan yang buas itu kemudian langsung meninggalkanku. Barulah aku melanjutkan perjalananku. Dari sini ibunya kemudian mereka-reka, menghubungkan. Mungkin wahai anakku tercinta, ini adalah buah dari lukmatun bilukmatin. Siapa sangka aku hanya memberikan 2 kurma ini, ternyata langsung diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diselamatkannya nyawamu dari ancaman dan musibah besar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pun demikian tatkala kita bersedekah. Dan banyak sebenarnya testimoni-testimoni mengenai hal ini, baik di zaman dulu maupun di zaman saat ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala alam bisawab, dan katanya kisahnya juga benar, kebakaran hebat, ternyata tokonya tidak tidak terbakar sama sekali. Sedangkan yang lain padahal pasar semuanya hancur lebur, subhanallah. Ada kisah-kisah seperti itu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Dan kisah-kisah banyak kita jumpai. Kalau memang benar seperti itu dan persaksian tetangga-tetangganya menyamakan bahwasanya dia rajin untuk bersedekah, maka benar apa yang disampaikan oleh para ulama, di antara keutamaan saling berbagi itu adalah apa?
bisa menjadi penghalang seseorang tertimpa musibah yakni besar. Ya, mungkin yakni bangkrutnya usaha kita, mungkin barangkali gagal panennya kita, mungkin barangkali yakni nyawa terancam yakni misalnya. Itu semua bisa teratasi dengan izin Allah ketika kita rajin untuk saling berbagi. Ini yang ketiga yakni jamaah. Adapun yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan di antara keutamaan yang lain ya, bahwasanya saling berbagi ini akan bisa menarik ya doa-doa kebaikan dari malaikat setiap harinya. Subhanallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusbihul ibad." Ya, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah setiap hari di mana para hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di saat itu menikmati pagi indahnya, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dan mengirim 2 malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Satu malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang sudah berderma, berbagi, memberi hari ini dengan balasan yang setimpal untuknya. Tapi ingat, adalah malaikat lain yang mendoakan dengan doa keburukan, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berilah yakni hukuman yang setimpal, atau mungkin barangkali musibah, dan bisa jadi itu adalah siksa bagi orang yang bakhil hari ini dan tidak mau memberikan kepada yakni saudaranya. Dan itu terjadi setiap hari. Menjadi pertanyaan besar bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya setiap hari ini kita termasuk di antara golongan orang-orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat, ataukah sebaliknya? Karena ingat, doanya malaikat ini adalah doa mustajabah. Karena malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak sekalipun pernah berbuat yakni maksiat. Dan orang yang tidak pernah berbuat maksiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling dicintainya. Maka setiap permintaan dan permohonnya kemungkinan besar, peluangnya besar langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Dan itu terjadi hampir setiap hari jamaah. 2 malaikat selalu mendoakan. Yang satu mendoakan kebaikan dan yang satu mendoakan yang keburukan. Maka di antara keutamaan ya yang keempat atau yang kelima ini, mudah-mudahan menjadi pelecut bagi kita untuk selalu berderma apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita punya makanan berlebih, itu yang bisa kita berikan, silakan. Kalau seandainya kita punya tenaga untuk membantu saudara kita, itu yang bisa kita berikan, tafadhal, enggak ada masalah. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang didoakan keburukan oleh malaikat setiap harinya, waliyadzubillah. Adapun berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ternyata yang keempat ini yang kelima, ya, saling berbagi ini tak akan menjadikan kita miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencukupi orang-orang yang selalu berbagi. Tak akan menjadikan kita miskin ya ini jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin barangkali ini agak berat, apalagi kalau seandainya kita sampaikan ini kepada yakni para ya kapitalis, para ahli ekonom ya, karena mereka akan menganggap bahwa yang namanya 10.000 kalau disedekahkan 5.000 berkurang apa bertambah? Pasti dengan kalkulasi kasarnya akan berkurang, nggak mungkin yang namanya bertambah. Tapi Nabi SAW yang bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Ya, ternyata berbeda rumus dunia dengan rumus yakni langit. Rumus dunia dengan rumus akhirat itu ternyata jauh berbeda. Kalau rumus langit mengatakan bahwasanya mana qasat, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang didermakan dan diberikan kepada yakni saudaranya yang lain. Lah di sini kemudian Imam Nawawi rahimahullahu yani taala pernah menuturkan ya,
tidak berkurangnya harta yang disedekahkan itu karena dua hal. Ya, karena kekurangan itu langsung ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Maka ini yang perlu kita jiwai. Seorang muslim itu yang cerdas harus mampu menjiwai, karena keberkahan itu tidak harus tambahnya rekening kita. Jangan sampai kemudian hari ini sudah tak transfer ini 100 ribu, ya tak transfer 50 ribu, tak tunggu nambah enggak itu. Tidak harus dengan nominal, ya nih jamaah dirahmati Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kekurangan dari harta kita itu langsung ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Dan keberkahan itu bisa beraneka wujud. Bisa diwujudkan dalam bentuk kesehatan, subhanallah. Mungkin barangkali diwujudkan dalam bentuk prestasi anak-anak kita. Mungkin barangkali diwujudkan dalam bentuk bisnis kita yang alhamdulillah stabil, meskipun saudara-saudara kita sama pedagang masa-masa pandemi bangkrut, yakni semua tutup lapak. Kita meskipun keutangannya hanya 100, mungkin 50 ribu, tapi tetap stabil, alhamdulillah. Maka ini yang perlu kita yakni rasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan setiap amal dan ibadah dari hambanya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, itu langsung ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan lewat kesehatan, lewat prestasi, lewat kesolehan anak-anak. Itu yang seharusnya kita yakini. Atau yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kekurangan itu langsung benar-benar ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Pahala yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat nantinya, subhanallah, yaitu di jannah. Maka ketika kita memahami konsep langit seperti ini, ya, di dalam kita rajin untuk saling berbagi, apakah menjadikan kita semakin miskin? Insya Allah ya tidak. Maka ya inilah yang harus terpatrik kuat dalam benak kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat ya sekali lagi kisah dari Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu ini adalah sahabat Nabi SAW, mantan budak dari negeri ya, ras kulit hitam. Dan kalau kita lihat kira-kira Bilal ini orang yang kaya atau orang miskin jemaah? Ya insya Allah pastikan kita miskin. Beda jauh dengan kehidupan atau ekonominya Utsman bin Affan atau siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jauh sekali. Kehidupannya jauh di bawah rata-rata, atau bahasa kita di bawah garis kemiskinan. Dan jarang, bahkan kita tidak dapatkan ya jamaah yang dirahmati Allah, ucapan Nabi SAW yang menyuruh kepada sahabat langsung secara inisial, Abu Bakar, kamu jangan bakhil, kamu harus infak. Hampir tidak kita dapatkan. Utsman pun demikian, tidak kita dapati seperti itu. Seringkali Nabi SAW menawarkan secara umum, baru kemudian sahabat langsung yakni berebut untuk berderma. Sebagaimana Utsman ketika mau membeli sumur yakni rumah. Sebagaimana Abu Bakar ketika tersentuh hatinya kemudian memerdekakan yakni banyak budak, termasuk diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Tapi Bilal kita tahu, mungkin kalau seandainya kita bandingkan dengan kekayaan kita, insya Allah kemungkinan besar kita lebih kaya daripada beliau. Tapi subhanallah, Bilal ini langsung mendapatkan instruksi dari Nabi SAW, dipanggil, ya Bilal anfik, bayangkan langsung yang dipanggil Bilal, padahal kita tahu Bilal adalah orang miskin. Yang kedua, perintahnya jelas, anfik, kata Rasulullah, ya, berinfaklah, salinglah berbagi. Dengan bahasa lain, jangan bakhil. Subhanallah, lalu miskin disuruh kayak seperti itu, bayangkan. Tapi Nabi SAW memberikan satu alasan, kenapa harus Bilal yang disuruh, bukan orang-orang kaya. Kenapa yakni Bilal yang mantan budak yang diperintahkan untuk berinfak, bukan yakni saudagar-saudagar di antara para sahabat? Nabi SAW memberikan alasan. Kenapa demikian? Wala takhsha mindil arsy iklalan. Jangan takut engkau tertimpa kemiskinan, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kecukupan untukmu. Subhanallah. Ya, ini membuktikan kalau selama ini kita menganggap bahwasanya dengan berderma itu kewajiban bagi orang-orang yang kaya, Nabi SAW ya bahasa kita anti mainstream. Subhanallah, tidak orang-orang kaya yang disebut langsung diperintah secara langsung, tapi siapa? Bilal bin Rabah.
Tapi untuk membahagiakan dan menghibur hati Bilal, Rasulullah SAW memberikan alasan, sedikit pun yang engkau dermakan meskipun engkau benar-benar membutuhkan, wahai Bilal, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan untukmu. Wala takhsha min dil arsy iklalan. Dalam bahasa kasar kita, engkau enggak akan jatuh semakin miskin, subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang kelima, semoga semakin melecut dan memberikan semangat kita untuk saling berbagi. Adapun di antara yang lain yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang keenam. Ya, dengan saling berbagi ini, kata para ulama, akan membuka pos-pos dan keran-keran pintu rezeki yang lain untuk kita. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi siapa sangka dengan kita saling memberikan, saling berderma, berinfak misalnya, atau dalam bentuk yang lebih besar misalnya wakaf, subhanallah, ternyata ini membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada Asma, la tuki fayuka aliki. Kalau kita terjemahkan, wahai Asma, jangan engkau selalu menahan hartamu. Uang yang ada di rekening jangan engkau tahan dan engkau tumpuk terus. Engkau harus sedekahkan. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau bakhil, engkau terus menahan hartamu, tidak mau berbagi kepada sesama, maka ada pembalasannya. Kata Rasulullah, fayuka aliki. Kalau engkau menahan hartamu, maka berarti Allah Subhanahu wa taala juga akan menahan untukmu. Ibnu Battal rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, subhanallah, seperti apa sih wujud Allah Subhanahu wa taala menahan harta ketika seseorang itu menahan hartanya untuk berbagi kepada sesama? Beliau Ibnu Battal menerangkan, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menahan dan menutup pintu-pintu rezeki untuknya. Ya, mungkin saat itu dia mendapatkan keuntungan, tapi hal ini tidak akan bertahan lama karena Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu rezeki yang lain. Kata Ibnu Battal. Yang kedua, bisa jadi kata Ibnu Battal, Allah Subhanahu wa taala akan menahan keberkahannya, subhanallah. Mungkin barangkali secara kasat mata keuntungannya semakin banyak. Karena dia nggak pernah bayar zakat, nggak pernah iftar untuk ngasih iftar, nggak pernah berdonasi untuk jalan dakwah. Otomatis angka ini akan semakin membengkak. Tapi kata Ibnu Battal, orang yang bakhil seperti ini akan ditahan oleh Allah. Ditahan apanya? Keberkahannya. Ketika keberkahan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kerugian yang akan dia rasakan. Sebagaimana kami sampaikan tadi, wujud keberkahan itu banyak dan beragam. Uangnya semakin menumpuk. Tapi di sisi lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguji ia dengan apa? Berbagai penyakit. Akhirnya sedikit demi sedikit rekeningnya berkurang hanya untuk biaya pengobatan. Atau mungkin barangkali rekeningnya semakin membengkak, ia semakin kaya raya, tapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenakalan anak-anaknya dan putranya yang tidak soleh dan solehah. Mungkin barangkali propertinya semakin banyak, rumahnya semakin meningkat ruas, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan yang lain, misalnya istrinya waliyadzubillah misalnya berbuat yang tidak untuknya, dia tidak taat kepada suaminya misalnya. Banyak sebenarnya ditahannya keberkahan dari harta di saat kita enggan untuk berbagi kepada sesama. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah harapan kita semua dengan memahami beberapa keutamaan dari saling berbagi ini, saya mengaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian menyepelekan, menghina dari setiap pemberian sekecil apapun yang kita berikan kepada saudara kita.
Ya. Maka ketika kita melihat misalnya perintah ditujukan kepada Bilal ibnu Rabah yang notabene dia adalah orang miskin, maka berarti kondisi kita insya Allah lebih layak, lebih kaya insya Allah daripada kondisi yakni Bilal, berarti lebih pantas yakni kita banyak berbagi dan bersedekah kepada yakni sesama. Maka disinilah kemudian sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, dan jangan sampai kita menyembelihkan apa yang kita berikan meskipun itu sedikit. Ya, karena Rasul SAW melarang akan hal itu. Hari ini kita bisa berbagi dengan 2.000 untuk Pak tukang parkir ya misalnya, alhamdulillah. Kita jangan merasa yakni berkecil hati, karena Rasul SAW sudah mengingatkan la takhira minal ma'ruf yani syai'an. Jangan sekali-kali engkau menyepelekan. Tapi setiap apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, atau mungkin berdasarkan potensi yang kita miliki, sekecil apapun, seminim apapun yang kita berikan kepada saudara kita, asalkan itu dibangun di atas keikhlasan, insya Allah inilah yang akan yakni menarik dan akan berbuah yakni pahala yang mudha'afatan, berlipat yakni ganda. Maka di sini saya ingin bercerita yakni Sa'id ibnu yakni Jubair. Dahulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ya, ketika itu merasa agak perkewo atau risih kalau ngasih seseorang dan harganya itu kecil atau dianggap remeh pemberiannya itu. Nah di sini ketika datang para peminta-minta atau pengemis, kalau nggak memiliki sesuatu yang sekiranya itu bernilai, nggak akan diberikan. Sa'id ibnu Jubair akhirnya kemudian merasakan betul efek dari ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir yakni surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Zarrah itu kecil apa banyak? Sedikit, yakni apa berlimpah ruah? Sedikit. Barulah kemudian kita tersadarkan dari dua ayat terakhir ini, sekecil apapun khair, kebaikan, pemberian, sedekah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Pun demikian sekecil apapun yakni kemaksiatan, itu semuanya juga akan dicatat yakni oleh para yakni malaikat. Itu adalah dua intisari dari dua ayat terakhir dari surat Al-Zalzalah. Apa yang terjadi yakni jamaah? Dua ayat itulah ketika turun yakni dari surat Al-Zalzalah, kita semakin tersadarkan, dan semenjak itu pula kita tidak merasa mengecilkan dari apa yang kita miliki untuk kita bagi kepada sesama. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, semenjak itu pula para sahabat, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, pernah mengisahkan ketika datang seorang pengemis, apa yang terjadi ya nih jamaah? Aku tidak memiliki apapun kecuali hanyalah gogrokane roti. Apa toh Pak? Apa Pak gogrokane roti itu Pak? Kerompolan ya istilah, pakai bahasa sempu. Dia tidak memiliki satupun yang bisa diberikan kecuali kerompolan roti katanya. Penduduk sempu di sini mengatakan demikian. Akhirnya dia berikan yakni kepada pengemis tersebut, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kala itu pengemis merasa ini barangkali penghinaan kepada saya sebagai seorang pengemis. Masa saya mengemis hanya diberikan yakni itu semua. Lah disinilah kemudian Aisyah radhiyallahu taala langsung memberikan pesan yang cukup menohok dan mengedukasi pengemis tersebut. Ya, jarang kita ngasih edukasi kepada yakni pengemis ya. Ya sudah kasih ya sudah, nggak banyak omong kan biasanya. Tapi disinilah kemudian untuk merubah paradigma yang salah dari orang-orang yang mengemis selama ini, ketika mereka meminta harus mendapatkan sesuatu yang bernilai, ternyata ini salah. Dibantah yakni oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Aisyah, wahai pengemis, ya, tidak ingatkah engkau dengan ayat ini? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin yani syarran yani yara. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dari beberapa keutamaan yang kita sampaikan sore hari ini dan larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meremehkan setiap perbuatan baik termasuk pemberian sekecil apapun ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyia-nyiakan setiap ketaatan sekecil apapun. Maka tentunya ya, kalau kita melihat dengan kondisi kita saat ini, insya Allah
tidak ada halangan sedikit pun, tidak ada rintangan sedikit pun bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbagi dengan sesama sesuai dengan apa yang kita miliki berdasarkan potensi dan kemampuan yang kita punyai. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Akan jam berapa, Pak? Sudah. Lah ini dibagi-bagi apa gimana, saya nggak paham kok di sini. Apa ini? Baik. Ada pertanyaan apa biasanya langsung ditutup ya nih jamaah? Kurang berapa menit? 2 menit ya, wis nggak cukup. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 menit ini saya berikan kesempatan 1 menit saya menyampaikan terakhir sebagai closing statementnya. 1 menit. Lah ini mudah-mudahan yang bisa kita manfaatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah momentum spesial. Ada tanda-tanda besar keinginan kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, kita sedang berpuasa. Yang kedua, ini ada hari Jumat yakni ba'dal asar adalah waktu mustajab. Dan barusan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan subhanallah. Maka 1 menit tersisa sebelum kita iftar, manfaatkanlah untuk berdoa. Yang terbaik apa keinginan kita yang terlintas dalam benak kita untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan anak dan istri kita, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, manfaatkan. Dan yang terakhir jangan lupa di saat kita nanti iftar untuk selalu berdoa Yang kedua, berdoa untuk menjawab adzan, dan yang ketiga jangan lupa berdoa untuk yang memberikan iftar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini sedikit memberikan gambaran dan pencerahan akan pentingnya kita untuk saling berbagi. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.